Di selatan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah dunia yang sudah banyak dikenal, tapi masih belum banyak yang tahu isi di dalamnya. Nusa Kambangan, sebuah nama yang menggema sebagai pulau penjara, namun menyimpan rahasia alam yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih liar dari apa yang pernah dibayangkan. Tempat ini lebih dari sekedar benteng buangan. Nusa Kambangan adalah pulau yang terpisah oleh waktu, terisolasi oleh samudra dan pagar-pagar manusia. Ia secara tidak sengaja berubah menjadi cagar kehidupan yang tersembunyi. Dengan luas yang hanya sekitar 210 km persegi, dan sebagian besar masih berupa hutan hujan dataran rendah yang belum tersentuh. Ditambah, sedari dulu aksesnya yang sangat terbatas, membuat banyak area alami tetap utuh, tanpa gangguan manusia. Tanpa kita sadari, keterpencilan yang terciptakan inilah, yang justru melindungi sesuatu yang luar biasa, dan membuat Nusa Kambangan menjadi sarkofagus alam, yang mampu menyimpan spesies yang tak ditemukan di tempat lain, di dalam keheningannya yang misterius. Dan tahukah kamu, hutan di pulau ini termasuk salah satu hutan yang paling utuh di pesisir selatan Jawa, bahkan sering dianggap sebagai Accidental Wildlife Sanctuary. Di balik lebatnya hutan Nusa Kambangan, ada bayangan yang hanya terlihat sesekali. Wujudnya seperti seekor predator legendaris yang menghantui malam-malam sunyi. Inilah macan tutul Jawa. Namun, apa benar mereka masih ada di sini? Dalam zaman yang dimana hutan semakin menyempit, Nusa Kambangan ibarat kapsul waktu dan harapan terakhir bagi banyak spesies yang tak dikenal. Termasuk mungkin sebuah subspesies predator besar yang belum pernah benar-benar kita pahami ini. Ia tidak meninggalkan jejak yang mudah dilihat, dan ia tidak mengaum seperti raja hutan. Namun hutan Nusa Kambangan mengenalnya sebagai bayangan yang tak pernah tidur. Dialah sang kucing hantu, sang predator bayangan dari hutan tropis Jawa. Di Nusa Kambangan, ia menjadi legenda hidup yang terlalu langka untuk dilihat, namun terlalu kuat untuk dilupakan. Tahukah kamu, macan tutul Jawa adalah subspesies endemik asli Indonesia, satu-satunya jenis kucing besar yang tersisa di Pulau Jawa. Dan saat ini, populasinya diperkirakan hanya tersisa kurang dari 350 ekor di alam liar. Bukan hanya karena jumlahnya yang sedikit, tapi macan tutul Jawa adalah ahli dalam menghindar. Ia memiliki indera luar biasa yang mampu menghindari manusia dari jauh dan berjalan di jalur-jalur yang hanya ia tahu. Ditambah, mereka adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari dan sangat sensitif terhadap pergerakan manusia. Meskipun itu hanya suara hembusan nafas, hewan ini bisa langsung mengetahuinya. Di Nusa Kambangan sendiri, hutannya masih sangat lebat dan minimnya aktivitas manusia. Hal itu menjadikan mereka jauh lebih tersembunyi dari biasanya. Keterasingan pulau menciptakan adaptasi, tidak hanya dari sisi perilaku, tapi juga kemungkinan bentuk tubuh, pola berburu, bahkan pola makannya. Di pulau ini, makanan lebih terbatas. Aktivitas di sini jauh lebih tenang dan selektif karena tekanan lingkungan yang berbeda. Mereka adalah roh penjaga hutan. Dalam budaya lokal disebut sebagai penunggu, makhluk yang hanya muncul di saat hutan terluka. Dan di balik mitos itu, ada misteri biologis yang belum pernah benar-benar kita pahami. Beberapa masyarakat sekitar percaya bahwa macan tutul adalah jelmaan roh penjaga hutan. Bahkan, kisah-kisah penampakan seringkali berhubungan dengan datangnya tanda-tanda alam. Mereka disebut tak terlihat, tetapi bukan karena mereka tidak ada, melainkan karena mereka terlalu pintar untuk terlihat. Tapi kini, manusia datang dengan mata baru, lebih tajam, lebih senyap, dan lebih sabar. Demi satu tujuan, menemukan kucing hantu Nusa Kambangan. Sejak akhir 2024, tim ilmuwan dan konservasionis memulai ekspedisi senyap.
Dengan alat-alat yang tak pernah tidur, mereka menyusuri rimba, memburu jejak sang bayangan. Namun, Nusa Kambangan bukan hutan biasa. Ini adalah tempat di mana hujan deras bisa menghapus jejak dan seekor tokek bisa men-trigger kamera seolah macan datang. Hujan ekstrim dan kelembapan tinggi bisa merusak alat elektronik. Ditambah banyak satwa kecil yang memicu perangkat sensor. Selain itu, target bergerak diam-diam dan sering tidak terdeteksi walau berada sangat dekat. Meski banyak tantangan, tahun pertama membuahkan hasil menakjubkan. Setidaknya 3 penampakan valid tertangkap kamera, menunjukkan satu hal penting, macan tutul benar-benar hidup dan aktif di pulau ini. Beberapa individu terekam memiliki corak belang yang lebih gelap dari populasi umum, dan pola aktivitas malam hari memperlihatkan zona perlintasan rutin diduga jalur berburu mereka. Tidak hanya satu individu, tetapi 2 hingga 3 terekam dalam radius berbeda. Ini bukti awal populasi kecil masih eksis. Mereka tidak berteriak, mereka membisu. Karena dalam hutan ini, satu gambar lebih nyaring dari 1000 kata. Sebuah momen di mana sains dan keajaiban bersatu dalam diam. Ilmu pengetahuan tak berjalan sendiri. Tanpa dukungan dan strategi lintas sektor, sang macan tutul bisa lenyap tanpa pernah benar-benar kita kenal. Tidak semua harta bisa disentuh. Ada kekayaan yang nilainya terletak pada keberadaannya. Seperti macan tutul Nusa Kambangan salah satunya. Hidup jauh dari keramaian, menjaga hutan terakhir kita. Mereka mungkin tak pernah kita lihat, tapi nasib mereka kini ada di tangan kita semua. Di antara jeruji dan mitos, di balik kabut dan gemuruh ombak selatan, tersembunyi sebuah dunia yang belum selesai kita pahami. Dunia di mana seekor macan tutul menjaga hutan dan hutan menjaga kita. Inilah kisah mereka, sang penjaga yang tak terlihat. Jangan biarkan mereka jadi legenda tanpa bukti. Biarkan mereka hidup, bukan hanya dalam cerita. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.